Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan kesabaran yang saya miliki, Allah angkat derajat saya sedikit demi sedikit. Bukan dia mau takabur, mau kau bicara politik. Saya pernah jadi calon wali kota di Makassar. Dikalaki Ustadz? Tidak. Yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia kalah saya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma lebih banyak yang pilih dia. Kenapa lebih banyak? Tidak tahu. Bisa jadi money politik. Kalau hebat, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Ini namanya optimis, bos. Jelas. Bicara politik. Bicara pendidikan. Jarang-jarang tong orang bos seperti titelnya Das Atlantik. Ada barangkali 2 doktornya tapi belum tentu ustad. Ada barangkali ustad belum tentu dia doktor. 2 doktornya, 2 ustad tumpah. Alhamdulillah. Sombong? Tidak. Klarifikasi. Supaya terbuka kau punya kepercayaan diri. Coba. Bapakku petani penggarap, bukan pejabat. Ketemu saja pejabat bapak saya tidak pernah. Lihat saja dulu camat di kampung sudah senang sekali tuh orang tua saya. Nah lihat, bukan duduk di sampingnya, dan lihat itu camat. Dan sudah, sudah camat, Pak Camat. Sudah senang, petani penggarap. Ada tahu namanya petani penggarap? Sawahnya orang dia kerja baru bagi hasil, bukan dia yang punya sawah. Kalau naik 10 karung, yang punya sawah 9 karung diambil, bapakku 1 karung. Coba. Tapi alhamdulillah, kita tidak pernah putus asa. Kita harus ikhtiar terus. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau baik sama orang. Bicara apa? Popularitas. Followerku banyak bos. Lihat saya punya channel. Itu sudah 7 juta yang nonton. Apa? Televisi. Baru-baru saya tolak salah satu TV swasta. Untuk kontrak sama saya tidak mau. Saya cuma TV One mau karena yang pribumi yang punya. Yang TV lain saya tidak mau. Kenapa? Bukan pribumi yang punya. Saya suka TV One. Memang beda. Nonton saja itu. Tablik Akbar Damai Indonesiaku. Ada Das Atlatif di situ. Setiap Sabtu dan Ahad. Apa? Alhamdulillah. Rezeki, duit. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki dunia. Saya selalu bilang. Saya cuma minta kepada Allah 5. Allah kasih saya 5.000. Lebih dari yang saya minta. Saya baru-baru pulang umroh. Dalam sebulan 2 kali saya umroh. Dibayarkan. Harga tiketnya saja itu lebih 50 juta bos. Tiketnya namanya first class. Bukan business class. Di atasnya lagi business class. Bisa orang tidur-tidur. Nyaman. Hotelnya yang dibayar tak 25 juta 1 malam. 1 malam. Saya bilang sama itu orang, saya tidak bisa tidur ini pak. Kenapa bisa? Nampak sekali mini kamar. Saya bilang, saya bayangkan 25 juta saya tidur ini. Tidak bisa saya dikasih saja itu uang, saya cari yang 500.000 1 malam. Jawab. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, Allah kasih kemudahan. Ada lihat itu di TV yang namanya mencium Hajar Aswad. Waktu sikut orang. Setengah mati belum tentu bisa tembus. Ketika saya mencium Hajar Aswad, dikasih kosong itu pelataran, dikawal tentara dan polisi. Dengan izin Allah. Coba. Belajar bos. Jangan lihat dirimu sekarang. Lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang, tapi saya bilang, oke, kau hina saya, tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya, kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Begitu kalian camkan. Nah hina kau sepupumu, nah remehkan kau temanmu, nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas, karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Tapi kau tenang saja, kau belajar dengan baik, jangan kau hina orang, muliakan gurumu, perbaiki akhlakmu, tunaikan ibadahmu. Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Tapi kalau kau sudah dongo, jelek, kurang ngajar, busuk mulutmu, apa? Lagu apa kau tuh? Hancur kau dongo. Coba kalau biar sudah gagah, putih bersih, atletis, cerdas, anak orang kaya, bagus lagi akhlaknya, Masya Allah. Coba. Tapi tidak kaya kau Ustaz. Bapakku miskin, tidak cakep kau Ustaz. Tapi karena akhlakmu yang baik, itu yang membuat kau lebih dari yang lain. Ya? Ikhtiar dan tawakal. Nah, bagaimana rumusnya Ustaz? Supaya bisa hidup bagus. 1, birrul walidain. Baik kau sama orang tuamu deh. Biar kau menghafal segala rumus. Kau hafal semua rumus-rumus ujianmu. Tapi kalau kurang ngajar kau sama orang tuamu, tidak ada gunanya. Saya tidak cerdas. Tidak terlalu cerdas juga. Tapi saya muliakan orang tuaku.
Akhirnya Allah angkat derajat saya. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Nah, termasuk orang tua guru. Jangan kau cala-cala gurumu, jangan kau gosip gurumu, kau bully di medsos. Gurumu menerangkan, kau baku WhatsApp dalam kelas. Lihat kau itu keteknya bapak, bahasa ya. Mana bagus ilmumu bos. Ya, birrul walidain, muliakan orang tua. Caranya bagaimana Ustaz? 1, jangan pernah tinggalkan rumah, keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu salahnya itu. Kan selalu kita muliakan orang tua, tapi kau tidak tahu bagaimana caranya. Caranya 1, jangan pernah tinggalkan rumah tanpa izin orang tuamu. Mak, saya mau pergi belajar kelompok. Mak, saya mau ke warung. Meskipun itu dekat izin, kalau izinnya orang tua itu adalah berkahnya Allah. Mak, mau kak dulu pergi berjamaah. Nah, pergi mina. Dan jangan lupa selalu minta izin. Itu izin kemana saja. Pulang ke sekolah, meskipun orang tua sudah tahu kita di sekolah, tapi kalau mau lanjut lagi pergi kegiatan lain, lapor sama orang tua kita. Mak, ini ada tambahan kelas, saya tidak pulang jam 2, saya pulang nanti jam 4. Insya Allah mak, jangan makin cemas, saya baik-baik di sekolah. Tenang perasaannya mama. Kalau ibumu, bapakmu sudah tenang perasaannya, dia senang sama kalian, Allah yang ngurus duniamu. Kecil jadi wakil bupati seperti Pak Irwan. Mau ganti Pak Irwan? Mau? Pasti mau. Tapi biar 2 periode dulu dia. Coba adik-adik sekalian, birrul walidain. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang kurang ajar sama orang tuanya. Yang kedua caranya, minta izin. Yang kedua, setiap keluar rumah jangan kau pernah tidak cium tangannya orang tuamu. Ini kalian pergi sekolah cium tangan? Bagaimana caranya? Saya curiga kau tidak cium bos, musuledin ji. Namanya cium tangan itu begini. Saya kalau cium tangannya aku 2 jari saya pegang. Itu namanya cium tangan. Kau pergi sekolah, mak pergi dulu. Kan cium tangan namanya itu dong. Semua ini cewek ini. Coba mati sekalinya tangannya cowok nak tarik kak. Beleng-beleng. Batena sopan sama cowoknya, terserah aja kita kak. Kalau baik nih baik mak juga. Kalau menurut tak baik kak ikut mak. Oh no. Saya bilang kenapa kak baik sekali kok sama cowokmu itu, no hormatinya itu cowokmu. Nah bilang anu kak baik sekali ki, kemana-mana nak antar kak, nak jemput kak, karena ada mauna. Coba, dan apa maunya itu yang paling berharga dia cari sama kau. Adek, jangan percaya itu cowok. Apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Kemana kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, tapi masjid kau lewati. Pret. Ayo, muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, mereka sudah lanjut usia, mereka sudah usur, kalian pelihara, jangan kalian berkata ah kepadanya, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima, tapi berkata-katalah keduanya dengan qawlan karima, kata-kata yang mulia. Ayat ini mengajarkan, 1 tadi minta izin setiap keluar rumah, 2 setiap keluar rumah cium tangannya orang tuamu, yang ketiga jangan kalian berbicara kasar kepada orang tua. Tidak boleh suara anak lebih keras suaranya daripada ibunya. Fikri, ya mak, itu etikanya. Fikri, ya mak. Nah itu tidak beradab itu. Ya, itu Al-Quran mengajarkan suara anak tidak boleh lebih keras dari suara ibumu. Nah, bagaimana sekolahmu hari ini? Alhamdulillah bunda, sehat, bahagia, di kelas tadi aman. Itu anak yang baik. Tidak boleh lebih keras dari suara ibu. Ajaran agama. Apalagi kalau kalian berjalan dengan orang tua, maka anak yang soleh dan soleha. Kenapa itu heboh di belakang? Ada ular? Temanmu kentut? Terus kenapa mi kalau kentut? Bau. Jangan kau heran, namanya juga kentut pasti bau. Nanti kau ribut kalau dia harum kentutnya. Ini tidak normal ini.
Nah bilang Kak hitam Ustaz. Mau dia apa kau memang hitam? Nah, kau marah, bertengkar. Nggak enak Ustaz, Nabi bilangi Kak pesek. Ya memang kau pesek. Yang jelek kalau Nabi bilangi kau mancung. Ah, itu menghina itu. Itu menyesuaikan, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, sudah. Janganlah pernah kalian berjalan bersama orang tuamu kecuali berada di belakangnya. Itu adab. Tidak boleh kita ada orang tua berdua, kita di depan, orang tua kita ini, malah kita lebih jauh. Karena bilang, tua mi orang tua aku, malu-malu karena lihat temanku. Ya? Nah ini karena waktu yang terbatas, adik-adik sekalian, birrul walidain, baik-baik sama orang tuamu. Ustadz, orang tuaku tidak sembahyang. Ustadz, orang tuaku tukang judi. Ustadz, orang tuaku jelek sifatnya, tidak dia urus saya. Sifat dosa-dosa orang tuamu, urusannya kepada Allah, bukan kau yang punya urusan. Urusanmu adalah birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Tapi dia jahat Ustaz. Belajar dari Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, bapaknya Azar, penyembah berhala. Tapi Ibrahim mau ribut sama bapaknya. Allah berfirman, Ibrahim, ingat kau, jangan kau lawan bapakmu. Itu bapakmu, kau yang keluar dari desamu. Coba, tidak boleh itu. Mentang-mentang kau tinggi sekolahmu, bapakmu cuma tidak tahu. Apa toh kita tahu Pak? Tidak boleh. Ibu tahu apa? Ibu zamannya zaman dahulu, ini zaman digital. Tidak boleh. Milenial, mana kok milenial kalau kurang ajar kok akhirnya akhirat kok. Ya? Udah, berikutnya lagi, resep. Setelah birrul walidain, tuntut ilmu pengetahuan. Belajar adik. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Ayat pertama turun perintah tentang baca, membaca. Tapi adik-adik sekarang budaya literasinya hilang, budaya membacanya hilang. Mereka hanya lebih senang menggoogling. Mereka lebih senang copy paste. Akhirnya malas menulis, malas membaca. Apa yang terjadi? Akhirnya kamu jadi generasi malas yang apa kata hoax itu yang ada di otakmu. Baca, menulis. Orang kalau membaca lalu dia tulis, memorinya lebih kuat daripada sekedar membaca saja. Nah, seperti ini, saya ini tidak pernah pesantren. Tapi kalau pergi ke pengajian begini bawa ke catatan. Ku catat, pulang ke rumah baru ku baca ulang. Berarti 2 kali saya dengar, 2 kali terulang, berarti memorinya tertanam dengan baik. Belajar. Enak itu orang kalau tinggi ilmunya, bos. Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang yang punya ilmu, pengetahuan dan iman yang baik. Mana buktinya? Diangkat derajat. Biar saya terlambat datang, tapi Ustaz, di depanki. Meskipun saya terlambat datang, apa bagianku? Kepala kambing. Kue enak-enak semua, Pak. Ada juga temanku tinggi sekolahnya tapi tidak tahu mengaji, berarti imannya kurang. Di mana dia? Di belakang, takut disuruh mengaji. Apa bagiannya? Pisang goreng. Itu Allah sudah angkat derajat, Pak. Saya kemana-mana pergi ceramah, alhamdulillah, ke luar negeri, ke New York. Tahu New York? Tahu New York? Berdekatan sama Lili. Itu enggak gampang itu masuk ke Amerika, enggak gampang dapat visanya itu Amerika. Waktu itu 42 orang yang tes, cuma 2 yang lulus, salah satu di antara saya. Biar banyak uangmu, kalau Amerika bilang enggak boleh kau masuk negara aku, enggak masuk. Coba, ada kan pernah menteri tentara bintang, enggak bisa diterima sama Amerika. Ke Itali, ke Roma, tahu aja ke Roma toh? Ke Jepang, Filipina Selatan, ke Singapura, ke Turki. Oh, Masya Allah. Semua itu hebatnya dibayarkan tiketku PP. Bukan saya bayar. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang. Karena apa? Ilmu. Makanya belajar. Belajar adik-adik sekalian. Kalian bodoh kalau waktumu habis hanya untuk googling saja. Apalagi lihat-lihat film porno. Periksa nih HP-mu, periksa BD HP-nya. Dan semua itu gambar-gambar cabul di HP-nya. Nah, adik-adik sekalian, manfaatkan. Kalian hanya generasi malas kalau tidak mau belajar. Kita dulu susahnya belajar. Mau belajar, tidak ada kitab. Ada kitab bahasa Arab lagi. Bisa dibaca, tidak tahu artinya. Ayo, sekarang semua kitab-kitab ada terjemahannya. Dan semua ada di Google. Kita dulu mana ada Google? Tidak ada. Setengah mati kita cari sendiri itu ilmu. Maka kalian bodoh kalau tidak memanfaatkan fasilitas itu untuk mengisi diri. Belajar. Ya. Nah, berikutnya lagi. Setelah kau berusaha dengan baik, bertawakallah kepada Allah. Tamat SMA, saya daftar kedokteran. Saya dulu fisika 1. Jadi dulu kan jurusan kita itu ada fisika, biologi, bahasa, budaya. Nah, fisika itu kelas paling tinggi, grade-nya. Sudah fisika ada lagi, fisika 1, fisika 2, fisika 3. Saya fisika 1. Mendaftarlah saya fakultas kedokteran. 3 kali ikut UMPTN. Tidak lulus. Saya bimbingan tes. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa kalau saya lulus 7 hari.
Saya puasa. Ibu bapak saya doakan saya. Begitu pengumuman tidak ada namaku. Saya protes kepada Allah. Kenapa saya tidak lulus? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya lulus di Sospol. Ilmu komunikasi. Saya dosen di komunikasi sekarang. Saya lulus jadi ustadz. Alhamdulillah. Saya tahu jawabannya kenapa saya tidak jadi dokter. 1 tahun setelah saya kuliah di Sospol, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan. Saya turun tolong ini orang tabrakan, berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang Pak, kalau saya lihat itu di video saja, saya lihat orang yang berdarah, langsung pening saya punya perasaan. Bisa hilang saya punya konsentrasi. Seolah-olah malaikat berkata, bagaimana kau mau jadi dokter Ustaz Dasat? Nah kau tidak bisa lihat darah cilaka. Sudah, saya daftar lagi Akabri. Mau jadi tentara Akabri penerbang. Begitu saya pergi jalan Pertamina, depan kantor Pertamina Makassar, jalan Garuda. Saya pergi daftar tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Ya Allah, kenapa kau kasih pendek saya? Temanku lulus kepolisian waktu itu. Sekarang dia di Polda Sulbar. 1 bunga, reserse, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau sendiri. Dulu saya tidak jadi dokter. Temanku yang jadi dokter pernah beberapa tahun yang lalu, dia tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon, dok pulang ke Lebaran? Tidak. Kenapa? Mahal Ustaz, bisa 16 juta 1 kali jalan. Habis uang, di mana kita dapat uang pegawai negeri begini Ustaz? Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi Ustaz, kemana-mana terbang gratis, dibayarkan. Meskipun saya tidak jadi dokter, hari ini saya ceramai ibu dokter di belakang. Ibu dokter ini cerdas, tidak gampang itu orang jadi dokter. Inilah korbannya. Mau jadi dokter tapi tidak jadi dokter, tapi Allah Maha tahu. Adik-adik sekalian berikhtiar, belajar, berdoa, muliakan guru dan ibu bapakmu. Ternyata apa yang kau mau tidak Allah kabulkan, percaya bahwa Allah kasih kau yang lebih baik dari yang kau minta sekarang. Yang penting ikhtiar. Jangan dah ikhtiar pasrah saja. Ya kalau lulus, tidak dong. Ya,